Oke, baik. Oke, kemarin kita udah belajar tentang lapisan internal bumi. Kemudian selanjutnya untuk video pada kesempatan kali ini kita lanjut lagi ya terkait dengan lapisan eksternal bumi. Yang mana nanti kita kaji ya di lapisan atmosfer bumi gitu. Yang mana nanti akhirnya kita akan tahu tentang bencana tanah longsor dan mitigasinya. Gitu ya. Yuk, kita kaji lebih dalam materi tentang lapisan eksternal bumi. Oke, sebelum kita ke sana, coba cek pemahaman dulu. Apa yang pertama kalian muncul? Maksudnya apa yang pertama kali muncul di pikiran kalian ketika ada gambar ataupun berita tentang tanah longsor? Oke, apa? Oke, mungkin korban jiwa, mungkin tanah yang bergerak, mungkin hujan lebat, dan sebagainya. Kemudian, apa toh sebenarnya tanah longsor itu? Apa yang kalian ketahui dengan tanah longsor? Oke, terkait dengan dua hal ini nanti kita kaji secara lebih rinci lagi pada slide setelah ini. Gitu. Oke, untuk cakupan materi pertemuan dua ini, nanti ada lapisan eksternal bumi berupa atmosfer, kemudian cuaca dan iklim, dan tanah longsor beserta mitigasi. Oke. Nah, jadi lapisan luar bumi itu atau eksternal sebenarnya ada dua secara umum gitu. Jadi yang pertama itu ada ini ya. Ini namanya lapisan eksternal magnetosfer. Kemudian ada lapisan udara yang disebut lapisan atmosfer. Gitu. Ya. Kemudian secara umum komposisi gas di atmosfer itu berbeda-beda, teman-teman. Jadi jangan dibayangin bahwa komposisi gas di atmosfer itu pasti paling banyak oksigen, Mas. Karena yang banyak kita butuhkan oksigen gitu. Ternyata fakta di lapangan menyebutkan bahwa di udara atau di atmosfer itu komposisinya yang paling banyak adalah nitrogen. Baru disusul oksigen. Kemudian ada argon dan ada gas lainnya gitu. Jadi di atmosfer ini banyak sekali ya campuran-campurannya gitu. Kemudian lapisan atmosfer itu secara umum gitu ya, tapi ini secara umum ya. Secara umum itu ada ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sesuai warna yang di situ. Jadi ada lima. Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, gitu ya. Jadi ada lima lapisan atmosfer. Lapisan yang pertama itu ada exosfer. Ini merupakan lapisan paling luar gitu yang bersentuhan langsung dengan dunia luar atau luar angkasa. Nah, di lapisan ini dengan ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Nah, pada lapisan ini terdapat pesawat ruang angkasa maupun terdapat nih, seperti di gambar ini, yaitu apa? Gitu ya. Oke. Selanjutnya lapisan yang kedua ada termosfer. Ini di ketinggian antara 80 sampai 100 km. Pada lapisan ini terdapat yang namanya aurora gitu. Jadi aurora itu tepatnya karena ada lapisan yang tadi ionosfer. Kemudian ada lapisan mesosfer yang mana ini merupakan lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Jadi benda-benda luar angkasa yang mengenai lapisan mesosfer ini akan dibakar habis sebelum akhirnya sampai ke bumi gitu.
Kemudian ada lapisan stratosfer yang digunakan untuk penerbangan karena bebas dari cuaca dan gangguan lain. Kemudian ada lapisan troposfer atau lapisan yang bersentuhan dengan makhluk hidup di bumi. Jadi di lapisan troposfer ini nanti terjadi berbagai macam dinamika. Utamanya ada cuaca dan iklim. Makanya di bagian troposfer ini nanti ada awan gitu. Ini ya ketinggiannya 0 sampai 12 km di atas permukaan air laut atau MDPL. Oke, terkait dengan suhu di atmosfer, kita juga dapat perhatikan di grafik yang sudah tersajikan di sini bahwa dapat kita amati ternyata suhu di bagian troposfer mungkin dia minus. Semakin tinggi semakin minus, tapi di stratosfer dia naik. Kemudian turun lagi di bagian mesosfer, kemudian naik sampai hampir 2000 derajat Celcius maksudnya di bagian eksosfer gitu ya. Jadi suhunya semakin ke atas bisa dikatakan semakin panas walaupun terjadi beberapa anomali atau ketidakberisan di bagian lapisan-lapisan tertentu. Gitu. Kemudian selanjutnya nih terkait dengan tekanan udara di atmosfer. Jadi tekanan udara nanti di bagian permukaan bumi yang dekat dengan kita atau bersentuhan dengan kita itu tekanannya lebih besar daripada tekanan yang ada di atasnya. Kenapa demikian? Ini karena partikel-partikel udaranya itu terpengaruh oleh gaya tekan ke inti bumi, pengaruh gaya gravitasi bumi. Makanya tekanannya lebih besar gitu. Ini ada gambar tambahan oksigen bagi pengendara pesawat jet tempur. Kenapa kok diperlu tambahan oksigen? Karena di bagian penerbangan, di jalur penerbangannya itu tekanan udaranya kecil gitu. Jadi kalau tekanan udara kecil, partikel udara utamanya gasnya juga terbatas berupa gas yang dibutuhkan yaitu oksigen. Makanya perlu oksigen tambahan gitu. Oke, selanjutnya fenomena di atmosfer itu ada dua hal. Ada cuaca dan iklim. Jadi cuaca itu adalah kondisi atmosfer pada waktu dan tempat tertentu serta dapat berubah-ubah hanya dalam hitungan hari. Mungkin ini bisa se-DIY atau seprovinsi, sebantul atau sekabupaten. Itu bisa dikatakan cuaca. Cuaca itu nanti ada cuaca cerah, cuaca hujan, cuaca berawan, itu cuaca. Kalau iklim itu pengertiannya adalah kondisi rata-rata cuaca di suatu tempat dalam waktu beberapa dekade. Tapi iklim ini mencakup luas gitu ya. Jadi cakupannya lebih luas daripada cuaca. Mungkin bisa se-Indonesia gitu atau sewilayah Katulistiwa. Jadi untuk iklim ini nanti ada iklim tropis, iklim subtropis dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian dari cuaca ini ada contohnya, ada cuaca cerah, berawan, hujan. Kemudian kalau iklim ada iklim dingin, sedang, subtropis dan tropis. Oh iya, Indonesia kira-kira berada di iklim mana ini? Ya, tepat sekali. Indonesia berada di iklim tropis atau iklim katulistiwa, yaitu iklim yang memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, terkait dengan cuaca dan iklim ini nanti ada bencana yang disebut bencana hidrometeorologi. Jadi bencana hidrometeorologi nanti disebabkan karena adanya cuaca ekstrim dan perubahan iklim gitu. Lalu apa tahu sebenarnya cuaca ekstrim itu? Jadi cuaca ekstrim itu cuaca yang berubah secara tiba-tiba. Jadi yang tadinya cerah berawan tiba-tiba langsung berubah
menjadi hujan lebat disertai guntur. Itu namanya cuaca ekstrim. Kemudian kalau perubahan iklim yang tadinya iklim tropis, berubah menjadi subtropis. Itulah perubahan iklim. Nah, cuaca ekstrim dan perubahan iklim ini biasanya disebabkan karena pemanasan global maupun apa polusi udara yang menyebabkan terjadinya dinamika dari bencana hidrometeorologi. Lalu apa tuh bencana hidrometeorologi? Jadi bencana hidrometeorologi itu adalah bencana yang disebabkan oleh aktivitas cuaca. Yang mana aktivitas cuaca ini dipengaruhi oleh iklim. Gitu. Utamanya perubahan iklim. Jadi aktivitas cuaca bisa hujan, bisa uh, siklus air, bisa perubahan suhu, bisa angin, dan juga bisa kelembapan gitu. Nah, bentuk bencana hidrometeorologi itu ada angin kencang atau angin ribut, ada tanah longsor, ada kekeringan, dan juga ada banjir gitu. Nah, dari bencana hidrometeorologi yang banyak ini nanti kita rinci di bagian tanah longsor gitu. Nah, terkait dengan tanah longsor itu adalah perpindahan material berbentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut bergerak ke bawah dari atas atau dari lereng gitu. Nah, longsor ini disebabkan oleh yang pertama adalah cuaca, utamanya hujan, kemudian komposisi tanah atau jenis tanah, kemudian ada tidaknya vegetasi dan juga kemiringan lahan gitu. Kemudian dampak dari tanah longsor ada rusaknya infrastruktur, menurunnya ekonomi, kemudian gangguan kejiwaan dan juga korban jiwa gitu. Kemudian terkait mitigasi bencana longsor ini kalian nanti bisa baca sendiri gitu ya. Nah, mungkin itu terkait dengan tambahan materi tanah longsor. Mungkin nanti ada tambahan materi sedikit ya terkait dengan bencana selanjutnya gitu. Tapi untuk pada pertemuan kali ini cuma ada dua kajian kita, yaitu gempa bumi di pertemuan awal dan juga tanah longsor di pertemuan ini. Oke, mungkin itu ya. Semoga kalian mendapatkan ilmu baru dan pemahaman baru. Semoga juga kita diselamatkan dari bencana-bencana yang ada. Semoga kita semua di sini diberikan juga ketabahan dan juga keimanan. Oke, sekian dari aku. Banyak salahnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.